Satu mau dinyalain. Udah? Baiklah teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini kami akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama terkait dengan pencabutan pedoman nomor 7 tahun 2020 tentang tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Semalam juga sudah saya sampaikan bahwa pedoman nomor 7 tahun 2020 tersebut oleh Bapak Jaksa Agung telah dicabut dengan alasan terbitnya pedoman nomor 7 tersebut menimbulkan disharmoni sesama atau aparat terkait dan pemberlakuannya dirasa kurang tepat. Oleh karena itu dikaitkan pula juga dengan Undang-Undang Kejaksaan, khususnya pasal 8 ayat 5, dikaitkan juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka pedoman tersebut masih perlu disempurnakan. Sebetulnya pedoman itu sudah dikaji cukup lama, tetapi perkembangan menunjukkan adanya dinamika penanganan masalah hukum, sehingga perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi lagi. Di pers ini juga sudah saya sampaikan bahwa apa yang sudah beredar melalui pesan singkat WhatsApp sebetulnya belum dikeluarkan atau diedarkan secara resmi oleh Biro Hukum. Kemudian juga belum disampaikan secara resmi oleh Puspenkum. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa pedoman nomor 7 tahun 2020 dinyatakan dicabut. Yang kedua, pada pagi hari ini Bapak Jaksa Agung melantik pejabat eselon 1, yaitu Jaksa Agung Muda Intelijen, kemudian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, saya ulangi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, kemudian Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan staf ahli Jaksa Agung bidang perdata dan tata usaha negara, yang sekarang proses pelantikannya sedang berlangsung. Yang ketiga adalah perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam hal pegawai negeri diduga menerima hadiah atau janji. Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus setelah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang yang pada saat dilakukan pemeriksaan statusnya masih saksi, dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti lainnya, maka tadi malam penyidik berkesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh telah dirasakan cukup diduga terjadi tindak pidana korupsi, sehingga ditetapkan tersangkanya, yaitu inisialnya PSM. Jadi saya ulangi, penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berdasarkan bukti permulaan yang cukup tadi malam menetapkan
tersangka dengan inisial PSM. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka pada malam kemarin atau tadi malam, penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, dan pada malam hari itu juga dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Sehingga dengan demikian maka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pegawai negeri yang diduga menerima hadiah atau janji telah ditetapkan satu orang tersangka dengan inisial PSM, dan tadi malam langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Saya kira itu teman-teman media yang bisa saya sampaikan. Silakan apabila ada pertanyaan. Yuk, silakan. Kalau dari Kompas TV, Pak, izin bertanya, apakah kemudian saat proses penangkapan dan penahanan terhadap PSM ini sempat ada perlawanan atau semuanya kooperatif saja, atau bagaimana, boleh diceritakan soal itu? Terus spesifik untuk lokasi penahanannya di mana? Ya. Prosesi setelah ditetapkan tersangka, kemudian tim penyidik melakukan penangkapan berjalan dengan baik, kooperatif, sehingga pada malam hari semalam langsung dibawa ke Kejaksaan Agung atau ke bidang Jampitsus, tepatnya Direktorat Penyidikan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka karena statusnya sudah meningkat, dan malam itu dilakukan penahanan yang untuk sementara dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tentu nantinya selama proses akan dipindahkan ke tahanan atau rutan khusus wanita di Pondok Bambu. Jadi kira-kira demikian. Pak, terkait dugaan seperti laporan napi, selain Pinangki, ada nggak mungkin ada pejabat Kejaksaan Agung yang diduga menelpon itu bagaimana? Apakah sampai sekarang sudah ditelusuri keberadaan pejabat itu, Pak? Ya, yang kami sampaikan pagi hari ini adalah terkait proses penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji, sehingga sudah ditetapkan tersangkanya. Dalam perkembangan penyidikan selanjutnya, tentu penyidik akan mengupas atau mendalami siapa saja yang berperan dalam hal pasal yang disangkakan terhadap tersangka. Nah, itu perkembangan selanjutnya. Untuk kali ini, sementara ini kami menyampaikan apa yang dilakukan penyidik hingga tadi malam. Saya kira demikian ya. Ada lagi? Yuk, silakan. Pak, kemarin katanya juga udah dilakukan penggeledahan di Wijaya sama di Tebet terkait Desa Pinangki. Itu apa aja yang disita ya? Ya, memang penyidik merencanakan melakukan penggeledahan, tetapi karena melihat situasi dan kondisi pada saat yang bersamaan, upaya paksa terhadap penggeledahan itu sementara ditangguhkan karena semalam tindakan penyidik adalah melakukan penangkapan dan penahanan. Barangkali nanti penyidik akan melakukan tindakan hukum selanjutnya terhadap prosesi penyidikan yang sudah ditentukan tersangkanya tersebut. Saya kira begitu ya, Mbak ya. Silakan. Pak, sekarang proses penetapannya tersangka di mana, Pak ya? Lokasinya? Apa di Kediaman atau ya? Saja, Pak. Ya.
Proses penangkapan terhadap tersangka dilakukan di kediamannya atau di rumahnya. Alamatnya saya belum tahu persis, tetapi yang jelas oleh penyidik memberitahukan yang bersangkutan dilakukan penangkapan di rumahnya. Nah, ini yang saya belum mendapat tepatnya di mana, tetapi intinya adalah dilakukan penangkapan di rumahnya. Pak, terkait pasal sangkaan mungkin kemarin saya sebutkan, tapi baik teman-teman juga belum tahu pasal sangkaan dan ancaman hukumannya, Pak. Ya, pasal sangkaan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pegawai negeri yang diduga menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oke, saya kira cukup ya. Ancamannya Pak berapa tahun Pak biasanya? Minimal dan maksimal ya Pak? Ya, mungkin nanti bisa silakanlah dilihat di peraturan itu, saya kurang hafal. Nanti kita bisa cek di ketentuan pasal 5 huruf B itu. Pak, tadi kan dugaannya tindak pidana korupsi, jumlahnya berapa ya Pak? Ya, jumlahnya masih dalam proses penyidikan. Apa yang didapat dari hasil pemeriksaan atau LHP yang dilakukan pengawasan masih dilakukan cross check atau penyidikan berapa sebenarnya jumlah yang diterima. Sementara kemarin yang beredar di media maupun hasil pemeriksaan pengawasan itu kan diduga sekitar dolar kalau nggak salah ya, 500.000 US dollar. Kalau dirupiahkan kira-kira ini kira-kira 7 miliar lah kira-kira ya. Nanti silakan dihitung karena fluktuasi nilai dolar kita juga tidak bisa memastikan, tetapi dugaannya sekitar 500.000 US dollar. Oke, saya kira itu. Pak, terkait tadi soal kode etik, apakah biaya perjalanan tersangka tersebut ada kaitannya dibiayai oleh Jokowi Jk atau bagaimana? Ya, ini masih proses penyidikan. Tentu penyidik akan menggali informasi itu. Ya, oke, saya kira cukup. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.